Di layar saya ini ada dua orang Muslim. Yang seorang namanya Dondi, yang seorang lagi namanya Irene Handono. Nah, mereka bikin podcast nih. Mereka bikin podcast tentang Paulus. Nah, inti daripada panjang lebarnya perkataan mereka itu mengatakan bahwasanya, nah kan, langsung kena pembatasan ini, saudara-saudara. Aduh. Pembatasan. Tuh. Sebentar. Terus? Kita kena sebentar. Saya banding dulu nih, banding. Ya. Oke. Ketika mereka membahas ini, inti daripada pokok bahasan mereka, makasih. Inti daripada pokok pembahasan mereka adalah mereka menyarankan supaya orang Kristen jangan mengikuti Paulus, tapi ikutilah Nabi Muhammad yang aneh itu. Pertanyaannya begini, kenapa kalian menyuruh orang Kristen berhenti ngikutin Paulus tapi malah ngikutin Muhammad Nabi yang aneh? Nah, silakan. Oke. Kedua orang itu Bang, Dondi dengan Ibu Irene itu kan termasuk bekas-bekas Kristen. Ya. Bekas-bekas Kristen. Dan mereka paham apa itu ajaran Kristen, mereka udah paham. Dan mereka berbuat begitu karena mereka sudah paham ini Kristen Paulus ini jadi disuruh ngikutin Nabi yang aneh ya. Bukan nabi yang aneh. Sampai tidak aneh. Nabi Bentar, aneh. baik. Kenapa saya mengatakan aneh? Contoh. Tidak ada nabi dari banyak nabi, cuman Muhammad lah nabi yang menyuruh minum air kencing hewan. Betul? Iya, itu kan menurut minum kencing itu kan ada yang tersembunyi situ, mungkin ada obat. Baik. Oke, sebentar. Ya, silakan. Muhammad lah satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing. Tidak ada nabi dimanapun yang nyuruh minum air kencing hewan, cuman Muhammad. Ya. Kedua, Muhammad lah satu-satunya nabi yang dia itu disihir atau terkena sihir, betul? Ya. Tidak ada nabi yang kena sihir. Ya, oke, sudah kan tenang. Saya belum selesai. Jangan panik. Kenapa sih panik kalau saya ngomong? Ya. Kenapa panik? Enggak panik, Bang. Aku enggak panik. Oke. Biasa aja. Pertanyaan saya begini. Menurut Anda, nabi-nabi itu orang-orang yang beriman, setuju? Setuju? Menurut Al-Quran, orang-orang yang beriman itu bisa nggak dipengaruhi, dikuasai oleh setan? Bisa. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat kepadamu. Saya balikkan kepadamu ya. Nih ya, sebentar. Saya tunjukkan. Sabar ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 99. Saya akan belum saya bawakan ke sini ya. Nih. Saya balikkan dulu layar saya ya. Oke. Coba. Sesungguhnya bisa Anda baca ini? Tidak bisa kelihatan kameranya Abang di sini terjeda, tidak bisa kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Atau ada Al-Quran di situ? Al-Quran ada nggak di situ? Aku di rumah teman ini, tapi ada HP-mu coba coba buka dulu di HP-mu. Buka. Ayat apa? Buka HP-mu. Surat An-Nahl ayat 99. An-Nahl 99. Oke, sekarang kita singkir ke sana. Aku jawab dulu tadi masalah nabi-nabi orang pilihan ya. Tenang, buka dulu An-Nahl 99. Sebentar. Buka dulu An-Nahl 99. Kita kan mau buktikan kenapa disuruh ngikutin Muhammad, nabi yang aneh sendiri. Paling lain sendiri dia itu gimana? Oke. Jangan kemana-mana. Ayo, silakan. Edis, nanti jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Silakan. Oke. Teman-teman tap layar terus ya. Kita udah kena pembatasan 3 teman-teman, tapi kita hantam aja terus. An-Nahl 99.
99. Ya. Iya. An-Nahl 99. Surah An-Nahl 99 menegaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Dan Sekali lagi saya tanya. Setan punya kekuasaan atau pengaruh nggak terhadap orang-orang yang beriman? Setan tidak memiliki kekuasaan. Oke, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh. Ya. Baik. Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Beriman. Oke. Sihir datangnya dari setan atau dari Allah? Bukan dari sihir, itu bukan dari setan, dari manusia. Berat. Oke, menggunakan kekuatan apa itu setan? Sihir itu menggunakan kekuatan apa? Ya, kekuatan setan. Kekuatan setan. Nah, berarti tenang. Oke, setannya ada seorang Wahyudi. Oke, dia mengambil rambut Muhammad. Kemudian rambut tersebut diuntai-untai, diikat-ikat, lalu ditiup. Jampi. Ya. Tersihirlah kau Muhammad, tersihirlah kau. Oke, dia menggunakan kekuatan setan nggak? Menggunakan kekuatan setan tapi permintaan manusia. Oke, baik. Jadi dengan perantaraan kekuatan setan, akhirnya Muhammad terkena sihir. Setuju? Iya. Oke. Setuju? Coba baca ayat yang tadi. Baca ayat yang tadi. Bentar ya. Sesungguhnya setan. Mana sudah tadi itu? Aduh. Nah, mulai. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Dan bertawakal hanya kepada Allah. Oke, baik. Ayat Sebentar, ini tenang. Bentar, Tenang. saya baca dulu terjemahannya. Tenang. Saya mau ngomong ini, tenang. Oke. Jadi menurut ayat tersebut, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Iya betul. Nah, ketika Muhammad, tenang dulu. Ketika Muhammad terkena sihir, dia kena pengaruh setan nggak? Pengaruh setan. Berarti dia termasuk orang beriman nggak? Termasuk beriman, tetapi setan bukan Sulit ini, sulit. Sendiri. Makanya Bukan saya setan bilang berdiri sendiri. satu-satunya nabi yang kena sihir ya cuman Muhammad. Ya, oke.